Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek UAS di matkul Web Programming 2. Jadi proyek yang kita akan bahas itu mengenai tentang Code Igniter berkaitan dengan pustaka booking di bagian Bootstrap bagian 2. Nah, setelah itu langsung saja kita akan jelaskan untuk bagian awal, yaitu ada di bagian tampilan login. Nah, di sini untuk sudah terlihat untuk codingannya. Jadi di sini tentang controllers, yaitu autentifikasi PHP. Jadi di sini akan ada user datanya, terus ada untuk login, password. Nah, setelah sudah diautentifikasi PHP-nya, setelah itu akan ada bagian view. Jadi di view ini ada login PHP. Jadi untuk tampilan nanti di web yang sudah kita bikin. Jadi ini untuk tampilan desainnya. Setelah itu tampilan hasilnya seperti ini. Nah, di halaman login ini yang sudah kita tadi dibahas di bagian codingannya, jadi tampilan view-nya seperti ini. Jadi di bagian sini kolomnya tinggal dimasukkan untuk usernya, lalu password. Nah, usernya sudah kami buatkan di bagian My PHP Admin. Jadi datanya sudah kami buat di sebelumnya. Jadi tinggal langsung klik masuk saja. Nah, sudah terlihat tampilan seperti ini. Lalu nanti setelah ini untuk mengenai profil lebih dalamnya akan dijelaskan oleh Dodi. Untuk waktunya dipersilahkan. Ini kameranya diinin nggak, Cel? Nggak usah. Baik, saya akan menjelaskan tentang user.php. Tadi kita lihat muncul langsung tampilan usernya. Untuk codingannya ada di folder controller. Kemudian ada di user.php. Nah, di public function indeksnya itu terlihat profil saya. Kemudian di public function ada lagi ubah profil. Bisa dilihat tampilannya di webnya. Webnya, Cel. Iya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk ubah profil tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Lihar Kuandi. Waktu dipersilahkan. Udah kan? Iya. Untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai data anggota. Kita lihat dulu untuk codingannya. Data anggota itu masih sama. Adanya di folder controllers, kemudian user.php. Kemudian ada di bagian function, public function anggota. Di sini judulnya data anggota. Kemudian kita ngambil datanya dari user yang udah kita buat sebelumnya di DB admin. Nah, ini kemudian untuk tampilan view-nya
ada di folder user juga, dan anggota.php. Ini ada keterangannya, nama anggota, email, role ID, kemudian aktif dan member sejak, dan ntar akan hasil seperti ini. Jadi di sini saya udah buat ini pakai nama rekan saya Michael Adi Sanusi. Ada nama anggota, email, role ID, aktif, kemudian member sejak. Nah, ini untuk dari data yang ada di database-nya. Dia sebagai satu ini sebagai admin, kalau dua ini sebagai user. Oke, kemudian berikutnya untuk data game akan dijelaskan oleh saudara Michael. Iya, untuk data game itu kita lihat dari folder controllers, kemudian game PHP. Di sini judulnya data game. Lalu ada user, kemudian game. Ini datanya kita ambil dari database game. Seperti ini tampilannya. Oke. Kemudian di sini juga ada fitur untuk mengubah game. Kemudian untuk menambah gambar, image. Lalu untuk menghapus game. Dan juga ada kategori. Nah, untuk tampilan dari game PHP sendiri seperti ini. Nah, ini kita buat contoh dari data game kaset PS4 yang ada keterangan yang dibeli, kemudian yang di booking, lalu gambarnya seperti ini. Nah, ini kita pakai metode CRUD. Hanya ini sebatas tampilan. Kalau diklik dia masih belum running. Tampilannya masih error. Namun di sini masih bisa jalan kalau untuk diklik hapus. Dia akan ada pilihannya. Kamu yakin akan menghapus data game FIFA 2021? Kalau klik OK akan terhapus. Kalau klik cancel, kembali lagi. Nah, kemudian kita dapat menambahkan fitur game baru. Di sini kita dapat masukkan judul game, kemudian pilih kategorinya. Nah, ini kategorinya tidak terbaca ya. Lalu nama penerbit, pilih tahun, kemudian nominal stok, lalu pilih filenya. Bisa ditambahkan, bisa di-close. Ini baru dari segi tampilan. Kemudian untuk datanya sendiri pada database, ada pada data game. Nah, seperti yang tampil pada website, di sini dimasukkan dulu data gamenya berdasarkan judul game, kemudian ID kategori, lalu penerbitnya, tahun terbit, jumlah stok, jumlah dibeli, kemudian jumlah di booking, dan gambarnya. Adapun untuk gambar itu disimpannya di aset. Oke. Kemudian dari segi admin. Nah, dari segi admin, jadi admin dapat melihat jumlah anggota, kemudian stok game yang terdaftar, lalu game yang dibeli, ini game yang di booking,
Nah, ini jumlah ini berdasarkan dari database yang ada, yang udah dibuat pada localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini ada nama anggota, kemudian email, role ID, aktif, member sejak. Itu ada di data user. Kemudian ada juga data games-nya. Ada judul game, penerbit, tahun terbit, dan stok. Iya. Ini akan ada di filenya controller, kemudian oke, admin PHP. Ini ada dashboard, kemudian user, anggota, dan game yang menampilkan untuk kategori ini. Kemudian ini untuk tampilan indeks PHP adminnya. Di sini ada jumlah stoknya, kemudian total stoknya. Dan data ini yang diambil dari database game. Kemudian ini jumlah yang dibeli, ada berapa banyak. Lalu berikutnya jumlah yang di booking, ada berapa banyak. Serta ada data user. Nah, ini yang akan tampil seperti ini. Yang dibeli, yang di booking, yang terdaftar. Kemudian kalau kita klik tampilkan, belum bisa. Karena ini baru sebatas tampilan. Yang kurang lebih penjelasan mengenai contoh sederhana dari pengaplikasian Bootstrap 2, Bootstrap Admin 2 seperti ini dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu Rani, kemudian Lihar, Dodi, dan saya Michael. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.